Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hubungan tanaman dan lingkungan. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari sisi kanan. Perkenalkan, saya Naura Uferatul Abibah. Perkenalkan, nama saya Naswata Dita Zahra. Saya Rosa Istiqomah. Saya Muhammad Fairuz Gavioni Almas Nugraha. Saya Mugidatul Iza. Saya Alana Khalid Nuraida. Saya Kaila Natasha. Nah, selanjutnya pada slide pertama akan dijelaskan oleh Biba. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang teknik budidaya. Teknik budidaya iklim, lalu menuju ke faktor biotik yang akan menghasilkan hama, penyakit, gulma, dan mikroorganisme. Dari iklim ini juga bisa menuju kepada faktor abiotik, yaitu yang bisa menghasilkan air, cahaya, unsur hara. Pada kedua faktor tersebut akan menghasilkan biji, benih, bibit yang disebut dengan hasil tanaman. Tujuan teknik budidaya. Teknik budidaya sendiri bertujuan untuk mendapatkan sumber penghasilan yang lebih baik. Maka dapat disimpulkan teknik budidaya adalah usaha manusia untuk mengembangkan suatu proses yang diharapkan dapat menjaga kelangsungan ketersediaan makanan dari lingkungan tanpa merusak lingkungannya. Lalu, teknik budidaya. Hubungan teknik budidaya dengan hubungan tanaman dengan lingkungan sangat erat. Dikarenakan teknik budidaya menurut Witton 2017 didefinisikan sebagai penerapan berbagai ilmu pengetahuan praktis terhadap usaha budidaya sehingga dapat meningkatkan produksi. Berikut cara penanganan sampai masalah pemindahan dan pemasaran hasil. Berangkat dari pengertian mengenai keteknikan budidaya, maka proses budidaya menjadi masalah yang sangat kompleks yang melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, lingkungan, dan lain-lain. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi pada proyek kita kali ini, kita kan memakai proyek padi yang ditanam pada polybag. Teknik budidaya sendiri sudah diterangkan tadi, yaitu adalah usaha manusia untuk mengembangkan suatu proses yang diharapkan dan dapat menjaga kelangsungan ketersediaannya makanan dari lingkungan tanpa merusak lingkungannya. Jadi, teknik budidaya yang kita pakai di sini yaitu adalah menanam padi dalam polybag dengan cara memperhatikan ukuran polybag, media tanam, pemeliharaan. Pada proyek kita kali ini, kita menggunakan polybag yang berukuran 15x15. Media tanamnya sendiri menggunakan tanah yang sudah tercampur oleh pupuk organik yaitu 0,5. Lalu melakukan pemeliharaan berupa penyiraman dan penyiangan. Penyiraman dan penyiangan ini dilakukan setiap hari secara bergantian kelompok, yaitu satu polybag itu 100 ml air. Penyiangan sendiri dilakukan jika memang ada rumput liar atau tanaman lain yang ada di tanaman. Teknik budaya mempengaruhi hasil produktivitas tanaman padi. Beberapa teknik yang dapat dilakukan yaitu seperti pengolahan tanah dengan menggunakan tanah lempung. Kemudian pemilihan benih yaitu kami menggunakan IR64, Ciherang, Wayaponglu, dan Mekongga. Untuk pemupukan kami menggunakan pupuk urea dan pupuk NPK. Selanjutnya untuk pemeliharaan yaitu dengan cara menyiram tanaman rutin setiap hari dengan menggunakan air sebanyak 100 ml. Dan yang terakhir, sebelumnya pengendalian hama yaitu dengan cara memasang jaring untuk melindungi padi. Dan yang terakhir adalah pemanenan yaitu masa panen. Selanjutnya kita masuk ke iklim. Perubahan iklim merupakan fenomena anomali iklim yang kini menjadi isu strategis dan perlu perhatian serius karena diyakini mempunyai dampak besar bagi kehidupan di berbagai sektor.
termasuk dalam sektor pertanian. Dengan adanya perubahan iklim, sektor pertanian terus mengalami penurunan dalam hal produktivitas. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penurunan produktivitas dan luas panen adalah kuantitas dan kualitas benih, ketersediaan pupuk, kualitas sumber daya manusia, serangan hama dan penyakit, iklim, ketersediaan air, dan sarana prasarana infrastruktur pendukung. Salah satu contoh yaitu dampak perubahan iklim terhadap pertanian, yakni di kota Ayutthaya, Thailand, terletak pada bagian akhir sistem irigasi. Ayutthaya pada tahun 1970 sampai 1980 itu mengalami kekurangan air selama curah hujan berkurang dan banjir ketika curah hujan berlebih. Secara umum, iklim didefinisikan sebagai kondisi rata-rata suhu, curah hujan, tekanan udara, dan angin dalam jangka waktu yang panjang, antara 30 sampai 100 tahun. Pada intinya, iklim adalah pola cuaca yang terjadi selama bertahun-tahun. Sementara cuaca itu sendiri adalah kondisi harian, suhu, curah hujan, tekanan udara, dan angin. Jadi, yang dimaksud perubahan iklim adalah perubahan pada pola variabel iklim yang telah terjadi dalam jangka waktu lama, setidaknya puluhan tahun. Dan menurut proyek yang kita lakukan hari ini, dan menurut proyek yang kita lakukan sekarang, itu tantangan faktor iklim pada proyek padi kita adalah yaitu dalam iklim cuaca penghujan, dikarenakan hujan menyebabkan padi terlalu banyak air sehingga padi terlalu lembab, dikhawatirkan menyebabkan padi membusuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iza. Kemudian ada faktor biotik. Faktor biotik adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan maupun hewan. Dalam ekologi tumbuhan berperan sebagai produsen, dan pada hewan berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Nah, pada proyek yang kita lakukan penanaman padi itu pengaruh faktor biotiknya meliputi mikroorganisme yang ada di dalam tanah, kemudian hama seperti belalang, penyakit, gulma seperti tanaman liar, jamur, dan virus. Selanjutnya adalah pengaruh faktor abiotik. Faktor abiotik merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan suatu tumbuhan. Faktor abiotik lingkungan meliputi intensitas cahaya, suhu, kelembaban, kemasaman tanah, susunan gas dalam tanah, serta ketersediaan unsur hara dalam tanah. Dari berbagai faktor tersebut, intensitas cahaya matahari merupakan faktor utama yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman melalui proses fotosintesis. Selain itu, intensitas cahaya matahari juga secara tidak langsung mempengaruhi unsur iklim lainnya seperti suhu dan kelembaban. Di pihak lain, produksi padi sangat dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik. Stres abiotik seperti kekeringan, temperatur tinggi, salinitas, dan hara sangat menentukan keberhasilan penanaman padi pada setiap musim tanam. Stres abiotik seperti kekeringan dan temperatur mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kekeringan menyebabkan penurunan turgiditas sel yang menyebabkan ketahanan mekanik dari jaringan tanaman menurun sehingga jaringan tanaman mudah terinfeksi berbagai patogen dan serangan hama. Nah, menurut proyek padi yang telah kita lakukan, temperatur pada tempat berbeda yang awalnya padi tersebut berada di kos Gavin lalu dipindahkan ke parkiran FIPA sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan padi kita. Pada saat setelah dipindahkan, padi tersebut dapat tumbuh dengan baik, tumbuh tinggi dengan warna padi berwarna hijau. Lalu hasil tanaman menunjukkan pada produk atau bagian dari tanaman yang dapat dipanen atau dimanfaatkan setelah melalui proses pertumbuhan
pertumbuhan dan perkembangan. Hasil tanaman dapat berupa bunga, buah, biji, dan pada proyek kali ini hasil tanaman yang kita didapatkan adalah biji padi merupakan beras, namun pada proyek kita belum pada tahap tersebut karena padi kita masih berusia 1 bulan lebih 15 hari. Baik, cukup sekian penjelasan dari PPT kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.